Perkenalkan, nama saya Santoso. Saya punya istri satu, saat ini belum punya momongan atau anak. Itu adalah harapan untuk cita-cita saya ingin cepat-cepat punya anak ya, menjadi keluarga yang utuh, maksudnya dalam arti punya keturunan. Saya bekerja di GBI Modern Land. Saya ikut full gospel itu dari tahun 2012, ikut di DKI 3, waktu itu di Red Crystal, sampai 2015. Cuma setelah itu saya sempat menghilang dari full gospel. Saya baru aktif kembali itu kalau nggak salah sekitar 2018. Bener ya Kak Fendi ya? 18 ya Bener benar ya, nih. 2018. Saya mulai aktif kembali, saya coba nanya karena jaraknya terlalu jauh dari Sunter ke ke Tangerang, dan saya mulai aktif kembali itu karena berkat dorongan Ko Edi Cheng. Ko Edi Cheng yang selalu menguatkan saya di mana saya jatuh, saya terpuruk, dia selalu ada untuk membackup, untuk selalu saya bangkit kembali, untuk aktif kembali melayani Tuhan. Dan kebetulan saya punya cerita di mana waktu itu saya masih bekerja sama orang di PT di tahun 2017 atau 2016. Saya mulai membuka usaha sendiri. Waktu awal-awal itu usaha berjalan lancar, ternyata Tuhan sayang sama saya karena usahanya apa bro? Sebutin dong bro usahanya. Oke. Usaha saya di aluminium kaca saat ini. Supplier aluminium kaca. Sebelumnya saya bekerja di PT untuk bergerak di bidang door system, di mana itu ada automatic door, automatic pagar atau garasi, dan aksesoris-aksesoris untuk pintu-pintu lipat, pintu-pintu sliding. Setelah keluar usaha itu, saya keluar, saya coba buka usaha sendiri, join sama kawan awalnya, tapi biasa namanya join itu pasti ada perpecahan. Di situ saya mulai usaha sendiri. Karena usaha meningkat, saya jadi lupa akan Tuhan. Saya jadi jauh dari Tuhan. Jadi lebih aktif karena mungkin dapat uang banyak segala macam. Pas kebetulan di saat itu Tuhan mengingatkan saya mungkin secara nggak langsung, itu saya punya proyek, punya usaha jatuh, benar-benar jatuh. Di mana usaha saya sendiri yang harusnya 3 bulan selesai, 8 bulan jadi baru selesai. Banyak kendala, banyak hal-hal yang nggak diinginkan lah. Waktu itu ada pilkada, pilpres, pilgub, lebaran. Nah dari situ benar-benar hancur, sampai yang mengingatkan saya adalah orang tua. Mungkin orang tua agamanya Buddha. Saya diingatkan, di mana cobalah, karena saya sudah saking paniknya karena keuangan sudah menipis, Tuhan mengingatkan lewat orang tua. Orang tua sampai ngomong, kamu punya agama nggak? Punya Tuhan nggak? Kalau kamu nggak punya Tuhan, ikut Tuhan saya aja ke kelenteng. Kamu sembahyang ikut saya. Saya bilang, saya punya Tuhan, Pak. Kalau kamu punya Tuhan, doalah sama Tuhan kamu. Mintalah sama Tuhan kamu. Nah, di situ saya coba usaha kembali. Saya mulai aktif lagi, gereja, full gospel, segala macam. Tuhan benar-benar ngasih mujizat yang tidak saya sangka-sangka. Di Oktober, itu saya benar-benar langsung dapat kerjaan, usaha pribadi saya jalan. Saya sempat jalankan 2 bidang itu, sampai Maret kemarin, sebelum corona, awal-awal corona, saya di-cut dari kantor. Tapi sebelumnya memang saya sudah ada bicara sama istri. Habis lebaran saya mau resign, saya mau coba fokus di usaha sendiri. Karena usaha aluminium itu saya sudah rintis dari tahun 2015 atau 2014 sama kawan. Akhirnya di 2017 itu saya benar-benar fokus. Karena di 2017 Maret itu saya di-cut sama perusahaan. 2018 Maret itu saya di-cut sama 2020 Maret itu saya di-cut oleh kantor. Saya nggak tahu alasannya apa, yang benar kalau saya bilang sih nggak masuk akal alasannya. Waktu saya ngomong pun nggak masuk akal, karena mungkin memang ada beberapa orang yang sirik ya. Cuma saya bersyukur, di situ saya benar-benar bersyukur Tuhan bukain jalan saya untuk saya benar-benar fokus di usaha saya sendiri. Dan dari lebaran waktu saya di
diingetin oleh orang tua sampai sekarang Tuhan selalu memberikan proyek-proyek secara nggak langsung, secara terus-menerus ada, nggak pernah berhenti gitu. Pernah ada kekhawatiran, ya selama ini saya selalu merasa khawatir, Tuhan, saya bakal dapat proyek nggak Tuhan ya? Tuhan, ini bagaimana ya Tuhan? Proyek udah mau selesai, untuk bulan ke depan ini gimana Tuhan? Untuk gaji karyawan, untuk perputaran keuangan segala macam, itu yang selalu sebelumnya saya selalu takut akan hal-hal seperti itu. Tetapi setelah saya mungkin masuk full gospel, aktif, ketemu kawan-kawan saling membantu doa, mengingatkan, punya keluarga yang mendukung, istri yang mendukung, saya nggak pernah ada lagi rasa kekhawatiran. Sempat kemarin saya sempat baru 2 hari yang lalu di hari Sabtu, saya cuma berpikir, Tuhan, proyek hari ini tinggal satu, Tuhan sudah mau selesai yang di aluminium kacanya. Saya cuma minta Tuhan, tolong jangan sampai saya nggak ada kerjaan. Karena saya punya tanggung jawab Tuhan untuk anak-anak yang kerja sama saya, untuk orang tua, dan lain-lain, untuk keluarga. Saya cukup Tuhan minta yang penting ada aja Tuhan. Tapi Tuhan mencukupkan itu. Hari itu saya minta ke Tuhan, malamnya saya langsung dapat calling, Pak, penawaran yang ini kapan bisa dikerjakan? Itu saya juga kaget, secara nggak langsung, kok tiba-tiba ada langsung, ada penawaran itu selama ini nggak ada pembahasan sama sekali. Langsung, ini kapan bisa dikerjakan, kapan bisa dimulai? Loh Pak, sampai nego aja belum loh Pak. Loh, emang belum ya? Akhirnya langsung diproses, langsung dapat penawaran di ACC. Malam itu juga saya langsung dapat gambar dari orang lain yang saya cuma pernah meeting sekali, tiba-tiba dia ngasih gambar dengan detail banyak sekali untuk buat penawaran. Yang saya pernah alami adalah kuasa Tuhan sungguh dahsyat sekali, luar biasa buat hidup saya, di mana saya bulan kemarin dalam kondisi mungkin orang lain merasa banyak kendala, banyak segala macam karena corona. Tapi puji Tuhan, Tuhan sangat dahsyat. Saya kemarin punya target adalah saya punya PO itu harus minimal 6. Tapi Tuhan mencukupkan, malah Tuhan memberikan 7 PO yang saya jalanin. Dan di bulan ini saya merasa saya percaya akan Tuhan, saya bisa merasakan dapat PO 5, itu pun bukan karena saya sombong, bukan karena apa, tapi saya percaya karena anugerah Tuhan. Saya sudah mendapatkan sudah ada beberapa titik terang yang kemungkinan akan masuk 3 atau 4 pun, dan ini sudah masuk 1, tapi saya merasa Tuhan memang sudah bukain jalan gitu loh. Saya nggak pernah khawatir karena saya percaya apa yang saya lakukan kalau didasarkan oleh Tuhan pasti akan dibukakan jalannya. Rezeki itu pasti akan mengalir. Saya tidak pernah mau khawatir lagi. Kalau dulu saya selalu merasa khawatir, sekarang saya tidak pernah merasa khawatir karena saya memberikan adalah untuk orang tua terutama sama karyawan. Dan Tuhan pasti mencukupkan dan benar-benar luar biasa sekali. Sampai saat ini pun istri mendukung sekali untuk saya selalu aktif ikut Zoom meeting segala macam. Kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam hidup saya. Jadi sampai sekarang saya merasa seperti dibukakan jalan lah oleh Tuhan untuk di usaha ini. Dan semoga bisa berkembang, bisa maju, dan bisa membantu bukakan jalan untuk kawan-kawan yang mungkin belum bekerja. Kalau sharing dari saya sih seperti itu ya. Suara